poin lagi. Aja. Oke, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, perbedaan pendapat di kalangan. Maksudnya boleh dibilang Makkiyah, boleh dibilang Madaniyah. Itu karena ada ulama yang mengatakan surah ini Makkiyah, ada yang mengatakan surah ini Madaniyah, gitu. Jadi itu pendapat dari kalangan ulama. Adapun kita yang di zaman sekarang ini enak, mudah. Kalau sudah ada pendapat ulama, nggak usah dikaji lagi. Kita tinggal pilih aja mau ikut yang ini atau ikut yang ini. Dulu waktu kami belajar hadis, Pak, belajar hadis. Jadi ada salah seorang dari sahabat kami bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, sekiranya ada satu hadis itu sudah ditakhrij, sudah dibuat statusnya oleh ulama dulu sebagai hadis sahih, misalnya Imam Bukhari mengatakan hadis ini hadis sahih, atau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis sahih. Lalu datang ulama sekarang dia bilang hadis ini hadis sahih, boleh nggak? Nggak boleh. Harus mengikut pendapat yang lama, yaitu ulama-ulama yang dulu. Kecuali belum dikasih statusnya. Masih banyak Ustaz hadis yang belum dikasih statusnya, banyak hadis itu yang tidak dikomentari sama ulama-ulama kita. Maka datanglah ulama-ulama sekarang mentakhrij hadis itu. Ditentukanlah hadisnya hasan, sahih, dhaif, maudhu' dan lain sebagainya. Itu hadis-hadis yang tanda kutip belum dikomentari oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau ikut percayanya, lebih percaya mana kita, ulama sekarang atau ulama dulu? Ya kalau secara keilmuan ulama dulu lah. Ulama dulu itu semua ilmu di kepalanya. Kalau ulama sekarang ilmunya di sini, habis baterainya ini, habis lagi baterainya. Kalau kajian saya lagi, itu bahaya. Jadi makanya kita mengikut kepada apa? Jadi tentang status Makkiyah dan Madaniyah itu pendapat ulama. Dan ulamanya bukan ulama sekarang, ulama di zaman dulu. Ya, itu termasuk Mujahid, Abdullah bin Abbas. Ya, itu mereka berbeda pendapat tentang itu. Ya, kita ikut aja Makkiyah dan Madaniyah. Cuma kenapa terjadi perbedaan? Itu kalau pertanyaan begitu bisa kita jawab. Kenapa terjadi perbedaan Makkiyah dengan Madaniyah? Terjadi perbedaannya itu karena adalah statusnya. Kalau masalahnya itu dia diturunkan di Makkah atau diturunkan di Madinah, itu tidak akan terjadi perbedaan. Yang terjadi perbedaan itu adalah dia terjadi setelah hijrah. Setelah hijrah berarti Nabi di Madinah, tapi ayatnya turun ketika Nabi di Makkah. Jadi status surah itu, status ayat itu Makkiyah atau Madaniyah? Itu yang ulama jadi berbeda pendapat. Terkadang bilang mereka Makkiyah, terkadang bilang dia Madaniyah. Sedangkan definisinya kalau setelah hijrah Madaniyah, kalau sebelum hijrah Makkiyah. Nah, ayat ini turunnya waktu Nabi di Makkah, sedangkan kejadiannya setelah hijrah. Itu Makkiyah atau Madaniyah? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kita ikut aja. Status Makkiyah atau Madaniyah itu tidak berpengaruh. Ya, ada lagi? Ya, terakhir ya. Kita kan mau masuk bulan Ramadan itu Ustaz. Ada pula saya mendengar Ustaz katanya setan itu di bulan Ramadan kan ikat Ustaz. Tapi ada saya lihat katanya ikat dia banyak juga orang yang tergoda karena itu hadis sahih ya, hadis sahih. Apabila masuk bulan Ramadan maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, wa suffidatis syayatin,
dan setan-setan dibelenggu. Jadi Ustaz, tadi bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak juga yang nggak puasa, masih banyak juga yang nggak sholat, masih banyak juga yang nggak sholat tarawih, masih banyak juga yang membuka aurat dan lain sebagainya. Jadi apa maksud hadis itu? Nah, kita bahas secara logika dulu Pak ya. Jadi setan ini pintar, setan itu pintar. Jadi dia tahu masa dia menggoda selama 1 tahun itu hanya 11 bulan Pak. Jadi selama 11 bulan itu dia kaderisasi Pak. Jadi dia dikader apa yang dia kader? Nafsu kita, nafsu kita bu yang dikadernya, ya. Jadi setan ini ahli kaderisasi. Jadi kalau ada organisasi ada apa itu, contohnya setan mengkader, itu hebat, ya. Jadi dikader setan inilah nafsu kita selama 11 bulan. Nah, ketika di bulan Ramadan memang dia diikat, dia dibelenggu, tapi kader terbaiknya ada pada diri kita. Jadi kalau udah biasa kita terlambat bangun subuh, waktu Ramadan bangun dia bangun, tapi untuk makan aja. Setelah makan tidur lagi. Itu kadernya setan. Ya. Orang puasa dia nggak puasa, santai aja. Itu apa? Kena kader. Jadi kita jangan melulu asik menyalahkan syaitan aja. Sikit-sikit kalau bosan kita salahkan syaitan aja. Padahal enggak semua kesalahan itu ada andil syaitan di situ, tidak. Terkadang memang nafsu kita sendiri. Ammaratun bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Ya nafsu itu ada pada diri kita, ada pada diri kita. Jadi makanya walaupun syaitan itu dibelenggu selama bulan Ramadan, justru di bulan Ramadan itu sangat besar tantangannya. Kenapa? Melawan diri kita sendiri. Saya kasih satu contoh sangat sederhana. Di bulan puasa banyak orang yang mengais rezeki, betul? Ya, mesti mengais rezeki. Jualan, bazar, buat apa bukaan puasa supaya itu orang beli. Nah, coba lihat orang yang jualan ini sholat maghrib gak dia? Sholat maghrib gak dia yang jualan? Mohon itu nanti Pak Bupati bisa itu ditertibkan boleh jualan hanya sampai 5 menit sebelum berbuka. 5 menit sebelum berbuka tutup. Berbuka bersama, siap-siap untuk sholat maghrib. Ini jualan berbuka ya, tapi sholat maghrib juga. Ya. Boleh mengais rezeki, silahkan. Jadi itu kalau dibuat peraturannya nanti mereka akan protes. Loh kami kan bekerja, kami kan begini. Itu tadi melawan nafsunya sendiri. Melawan nafsunya sendiri. Ya Pak ya, jangan kita sedikit-sedikit salahkan setan. Ya. Di diri kita sendiri sebenarnya ada setan yang hebat, yaitu apa? Nafsu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan terkadang setannya itu yang dibelenggu itu Pak, kalau kita mau kaji dari segi dalil, setan yang dibelenggu itu Pak, setan yang dari grup lain. Kan di surah An-Nas sudah kita bagi kan, setan itu ada 2, apa? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi yang diikat itu jin yang dari, setan yang dari bangsa jin. Kalau setan yang dari bangsa manusia, enggak. Oh ini apa ini untuk belanja hari raya ini? Banyak ini, istri bilang belikanlah aku emas 30 gram. Anak perempuan bilang HP baru, mau beli baju baru, ini anggaran 50 juta, enggak kemana ini? Gaji cuma 4 juta 5 juta, mana lagi? Di HP-nya sedikit-sedikit dari sana, dari sini, dari sana. Itu setan apa? Setan manusia bekerja sama. Nah, kita akal-akalin lah ini, kita akal-akalin gimana caranya. Itu nggak diikat kalau itu, kecuali Pak Polisi yang mengikatnya. Ya, jadi begitu maksudnya Pak ya.
Jadi itu kembali kepada iman kita. Kembali kepada iman kita. Memang syaitan itu selama bulan Ramadan dibelenggu. Tapi syaitan yang mana? Syaitan yang memang dari bangsa jin. Adapun syaitan dari manusia tetap berkeliaran di samping kita. Kemudian sebelum dia diikat, syaitan itu meninggalkan kader-kader terbaiknya, yaitu diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita memohon perlindungan kepada Allah. Termasuk salah satu usahanya adalah membaca 2 surah ini. Jadi surah Al-Falaq itu memohon perlindungan dari Allah dari madarat dunia, dari keburukan-keburukan dunia. Dan surah An-Nas itu kita memohon perlindungan dari Allah dari madarat ad-din, kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi ketika kita beragama. Jadi dua-duanya ini penting, ya, dua-duanya ini penting. Begitulah dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Ya, jadi yang pertama Al-Falaq menceritakan tentang buruknya yang ada di dunia ini, jadi kita harus bermohon perlindungan kepada Allah. Surah An-Nas itu menceritakan berapa besar tantangan kita dalam beribadah, maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Jadi supaya kita selamat tentang dunia dan akhirat, maka kita bacalah mu'awwidataini ini, ya, 2 mu'awwidat ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita akan kaji surah yang lainnya nanti di bulan depan. Berarti pas bulan puasa itu berarti Pak, ya, di surah Al-Ikhlas. Paslah itu ikhlas puasa, ya. Terima kasih, mohon maaf. Oh, langsung doa, ya, langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liasatidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.